Rasulullah yang begitu baiknya, sifatnya yang begitu sempurna, itu pun ada ayat fa in tawallau, jika mereka berpaling, jika mereka tidak, tidak taat, jika mereka tetap membandel. Tugas kita sebagai guru itu bukan memahamkan siswa, bukan menjadikan anak baik, bukan memberikan hidayah siswa. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kalau anak-anak masih belum paham, anak-anak masih berpaling, anak-anak masih tidak mentaati kita, tugas kita apa? Fakul hasbiyallahu. Maka katakanlah, yang mencukupiku hanya Allah. Aku berpasrah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, menjadi guru yang bahagia tentu adalah impian kita semuanya. Nah, di materi PPG di modul 1 ini sebenarnya adalah mengajarkan bagaimana cara kita menjadi guru yang bahagia dan membawa kebahagiaan di kelas kita. Jadi materi ini menarik untuk dibedah, bukan hanya sekedar guru yang sedang ikut PPG, tetapi juga guru yang belum PPG, guru yang ketika PPG-nya tidak mendapatkan materi ini, bahkan guru yang baru saja lulus PPG kemarin tetapi belum paham utuh di modul 1, yaitu pembelajaran sosial emosional. Mari kita bedah bersama Bapak Ibu ya. Tentu kita sebagai guru, saya juga guru Bapak Ibu, kita pernah merasa lelah gitu ya. Mengajar seharian kok rasanya cepat lelah sekali ya. Apakah sebenarnya lelah ini karena target kurikulum? Bisa jadi bukan karena materi yang kita sampaikan Bapak Ibu, tetapi karena kurangnya kesejahteraan psikologis. Siswa gaduh di kelas, siswa susah untuk diatur. Nah, solusinya adalah modul ini, yaitu pembelajaran sosial emosional. Apa sih PSE itu? Kalau kita gali dari istilahnya pembelajaran sosial emosional, berarti di sini ada dua hal yang menarik, yaitu sosial dan emosional. Kalau emosional itu tentu berkaitan dengan internal kita, internal siswa, bagaimana mereka mengenali emosi, bagaimana mengendalikan emosi, mengenali dan mengendalikan perasaan diri sendiri. Nah, kalau yang sosial tentu saja adalah faktor eksternal, bagaimana membangun hubungan baik guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan wali siswa atau dengan yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam materi PPG ini, modul 1 itu nanti akan ada 4 topik ya Bapak Ibu. Topik yang pertama ini adalah bagaimana kita memahami dulu apa sih pembelajaran sosial emosional itu. Materi utamanya di situ adalah ada CESL. Nah, ini CESL ini ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan. Ini mungkin contohnya kalau guru ketika masuk ke kelas kok tiba-tiba emosinya pengen marah, kita harus kenal dulu. Saya marah ini gara-gara apakah saya punya masalah di rumah, apakah gara-gara gajinya telat, atau gara-gara memang kita marah terhadap siswa. Kita harus kenali dulu Bapak Ibu. Siswa juga seperti itu, ketika mereka mendapatkan nilai yang buruk, mereka harus kenal dulu. Sebenarnya susah ini karena apa sih? Karena dengan kita mengenali dulu, dengan sadar diri dulu, nanti baru langkah berikutnya akan berjalan dengan baik. Jadi langkah yang kedua di CESL ini adalah manajemen diri, yaitu bagaimana cara mengatur emosi atau situasi yang sedang dihadapi. Misalnya tadi, ketika guru sudah tahu, oh ternyata saya marah ini tuh gara-gara uang saya habis, gara-gara saldo saya hampir habis. Maka dari itu guru akan manajemen diri. Ya, misalkan jangan langsung marah dulu sama siswa. Ada teknik di dalam itu, di dalam modul itu ada satu teknik yang diajarkan, ini sangat terkenal sekali, yaitu teknik stop. Stop, berhenti sejenak. Kalau sedang berdiri ya duduk dulu. Kalau di Islam ya wudhu dulu. Nah, kalau sudah berhenti, tarik nafas sebentar. Atau kalau kita Islam ya istighfar sebentar. Kemudian kita yang O adalah observe, yaitu mengamati perasaan kita. Kemudian lanjut ke P. Jadi teknik stop ini untuk guru ini bisa kita praktekkan ketika kita mengajar Bapak Ibu. Sebelum mengajar, teknik stop dulu. Nah, itu nanti akan diajarkan di materi yang lain.
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan ada 5, Jessel itu ada 5 unsur ya. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, artinya kemampuan berempati. Misalkan ketika ada siswa yang tertidur, ya bisa jadi itu bukan gara-gara mereka malas, bisa jadi mereka capek membantu orang tua bekerja di rumah. Dan yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu bagaimana membangun kerjasama. Kerjasama tadi ya antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa. Dan unsur Jessel 5 yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Misalkan ada seorang siswa ketika mengerjakan tidak bisa mampu mengerjakan, mereka punya pilihan, bisa mencontek atau mengkosongi. Nah, biarkan siswa itu mengambil keputusan. Tentu, ketika berproses ini tentu tidak langsung benar Bapak Ibu. Biarkan mereka, belajar dari proses ini, mengambil keputusan. Termasuk kita, sebelum kita melempar penghapus ke siswa, sebelum kita bicara yang jelek-jelek ke siswa, kita harus sadar dulu tadi. Mensadar ada 5 tadi Bapak Ibu ya. Kita simpulkan dulu ada sadar diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Itu isi dari topik 1. Kemudian topik yang kedua, ini sebenarnya urutannya harusnya ini di pertama Bapak Ibu. Kenapa? Karena di topik yang kedua ini adalah bagaimana kita sebagai guru mengenal diri dulu. Sebelum kita mengajarkan sosial emosional kepada siswa, tentu kita harus berdamai dulu dengan kita. Nah, bagaimana kita mampu menguasai sosial emosional ini dulu. Nah, rumusnya itu ada IMC kuadrat. Misalkan ada 2 siswa yang ngobrol saat kita menjelaskan di kelas. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nanti akan ada rumus IMC kuadrat. E-nya apa? E-nya adalah empati. Artinya adalah kita memahami sudut pandang siswa. Kita memposisikan seandainya kita sebagai siswa. Contoh seperti tadi, ketika siswa ada yang tidur, itu jangan langsung marah, tetapi coba kita eh, mem, memposisikan sebagai siswa tersebut. Bisa jadi mereka kecapean gara-gara di rumah itu membantu orang tuanya. Kemudian yang kedua, M-nya adalah mindfulness, yaitu kesadaran penuh. Jangan langsung ambil tindakan, coba jeda 3 detik, kita istighfar dulu, kita tarik nafas, supaya otak kita bisa memberikan reaksi yang lebih positif. C-nya ada 2, untuk C yang pertama adalah compassion, artinya welas asih. Setelah kita jeda, kita istighfar, kita tarik nafas, baru kita nanti bisa memaafkan diri sendiri serta memaafkan siswa. Dan C yang kedua adalah critical inquiry, yaitu berpikir kritis. Datangi meja siswa yang sedang tertidur tadi, berbisik tenang, kemudian mungkin kita ajak ngobrol berdua supaya mereka tidak merasa dipermalukan, cari akar masalahnya, bukan langsung menghakimi. IMC kuadrat ini Bapak Ibu rumusnya. Nanti yang PPG akan tahu ya, bahwa di dalam modul tersebut di topik 2 Bapak Ibu akan mempelajari materi ini. Kemudian materi yang ketiga, topik yang ketiga adalah experimental learning ya Bapak Ibu. Ini kita tidak lagi ketika ada masalah di kelas bukan langsung ceramah ya. Tetapi di situ ada materi tentang bagaimana merubah perilaku dengan pengalaman nyata. Misalkan anak-anak itu egois gitu Bapak Ibu ya, kita kasih game. Nah, game pengalaman nyata berupa game pipa bocor. Kalau lomba 17-an tentu Bapak Ibu sudah punya gambaran ya. Pipa bocor, kemudian mereka bekerja sama, kalau yang kalah diskusi kenapa bisa kalah. Apa rasanya saat pipa ditarik gitu ya. Kemudian siswa menyimpulkan, kemudian itu nanti siswa dari pengalaman nyata tersebut, siswa mampu menyimpulkan sendiri, bukan hanya sekedar ceramah. Dan yang terakhir di topik yang keempat ini adalah endingnya adalah bagaimana kita menciptakan surga kecil yang di situ disebut istilahnya school well-being. Bagaimana
membentuk lingkungan yang benar-benar membahagiakan. Anak nyaman, kita sebagai guru nyaman, hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, semuanya nyaman. Lah, school well-being ini ada 4 pilar. Yang pertama adalah having, yaitu fisiknya terpenuhi, lingkungannya bersih, sirkulasinya cukup, kantinnya sehat, kemudian loving, bagaimana iklim cinta, gurunya tersenyum, tidak ada bullying, ya. Kemudian yang ketiga adalah being, yaitu merasa berharga. Kita tidak menjustifikasi siswa bodoh, kita tidak sering menyalahkan, tapi kita membuat anak merasa dihargai, gitu ya. Dan yang terakhir adalah health, yaitu fisik dan mental guru, tanpa stres berlebihan. Nah, ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu ya, ini bagus sekali Bapak Ibu. Coba tentu Bapak Ibu sudah hafalah ini ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah karakter Rasulullah kepada umatnya. Nah, ini bisa kita kita apa ya namanya, bisa kita implementasikan, bisa kita teladani sebagai sikap kita guru terhadap murid siswa. Coba kita bedah per ayatnya. Yang pertama, laqad ja'akum, sungguh datang kepada kalian. Ingat diksi yang dipilih Allah Bapak Ibu. Rasul itu mendatangi kalian. Jadi kita sebagai guru itu juga aktif Bapak Ibu. Aktif mendatangi siswa artinya kita lebih proaktif, tidak menunggu siswa ada masalah, tapi kitalah yang lebih proaktif. Rasulun min anfusikum. Nah, ini min anfusikum berarti Rasul itu dari jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin, tapi memang dari jenis yang sama. Jadi kita sebagai guru, syaratnya selain tadi aktif, selain proaktif, juga adalah min anfusikum. Kita posisikan, kita tadi seperti empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh siswa. Kalau dalam buku, sebuah buku yang saya baca itu ada sebuah rumus, masukilah dunia siswa, kemudian secara perlahan ajak siswa masuk ke dunia kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Masukilah dunia siswa, kemudian secara perlahan ajaklah siswa masuk ke dunia siswa. Ini persis dengan ayat ini, min anfusikum. Nah, sifatnya bagaimana yang lain? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya apa? Rasul itu punya empati yang sangat tinggi. Penderitaan umat itu begitu Rasul juga merasakannya. Empati yang sangat tinggi. Guru ikut merasakan kesulitan yang dihadapi siswa. Siswa yang tidak mudah paham, siswa yang gampang ngantuk. Guru itu punya empati tingkat tinggi. Azizun 'alaihi ma 'anittum, benar-benar merasakan penderitaan yang dilakukan oleh siswa, yang dialami oleh siswa. Siswa kita merasa empati yang sangat tinggi. Bil mu'minina raufur rahim. Kita punya sifat kasih dan sayang. Ini adalah compassion, yaitu merasa kasih sayang yang tulus dan saat pembimbingan. Jadi tadi sifat Rasulullah adalah proaktif, ja'akum, memahami dunia siswa, kemudian empati yang sangat tinggi, azizun 'alaihi ma 'anittum, kemudian juga penuh kasih sayang. Dan lanjutan ayat ini juga menarik Bapak Ibu. Wa fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rasulullah yang begitu baiknya, sifatnya yang begitu sempurna, itu pun ada ayat fa in tawallau, jika mereka berpaling, jika mereka tidak tidak taat, jika mereka tetap membandel. Kita mungkin sebagai guru sudah bersikap baik, sudah melaksanakan tadi ya PSE, tapi masih ada kemungkinan siswa itu membandel, siswa itu berontak, siswa itu berpaling, siswa tidak mau taat sahabat kita. Karena urusan kita, tugas kita sebagai guru, sebagai manusia hanya menyampaikan, hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi hidayah, pemahaman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat ini dilanjutkan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, maka obatnya adalah
Fakul hasbiyallahu, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi tawakaltu, kepadanya aku berpasrah. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami, kita yakini sekali lagi bahwa tugas kita sebagai guru itu bukan memahamkan siswa, bukan menjadikan anak baik, bukan memberikan hidayah siswa. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kalau anak-anak masih belum paham, anak-anak masih berpaling, anak-anak masih tidak mentaati kita, tugas kita apa? Fakul hasbiyallahu. Maka katakanlah yang mencukupiku hanya Allah. Aku berpasrah kepada Allah. Ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu yang apa yang merawat aras yang begitu tinggi. Kenapa yang dipilih kok aras? Kenapa tidak bumi? Kenapa tidak langit? Karena aras ini adalah simbol makhluk Allah yang terbesar. Di aras saja, yang terbesarnya begitu super saja Allah bisa menguasai, Allah bisa murabbi, Allah bisa tarbiyahnya, apalagi hanya hati siswa. Maka kita tetap, meskipun kita berpasrah, meskipun kita tawakal kepada Allah, tetapi hati kita masih punya optimisme. Yang aras yang begitu super saja Allah mampu, apalagi cuman hati siswa-siswi kita. Itulah bagaimana kita menjadi guru yang bahagia Bapak Ibu. Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan besok pagi? Tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu, 3 saja. Yang pertama, ketika kita mulai emosi atau ketika kita masuk kelas dulu, kita yakinkan dalam diri kita bahwa tugas kita adalah berusaha yang terbaik. Kita tidak mau menjadi pesulap. Kita tidak mau mengambil haknya Allah untuk memberikan hidayah. Kita hanya berusaha yang terbaik. Kita mau mendidik umat Rasulullah. Kita mau mendidik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita emosi, kita tarik nafas, tenangkan diri, kemudian simpul senyum yang tulus, dan menanyakan kabar siswa. Insya Allah semoga kita bersama-sama bisa belajar dari hari semakin baik, bisa menemukan kebahagiaan dalam profesi kita sebagai guru. Amin Allahumma amin. Nah, untuk Bapak Ibu yang ikut PPG tahun 2026, kami punya kelas yang menarik Bapak Ibu ya. Di sini untuk mapel apapun ya, untuk Kemenak, untuk SMK, untuk BK, untuk umum, itu kami sudah siapkan materinya semuanya Bapak Ibu. Jadi semua tugas Bapak Ibu, mulai dari belajar mandiri, mulai menyusun jurnal pembelajaran, menyusun modul ajar, latihan soal UP, latihan soal SJT, PJK, latihan soal studi kasus, itu ada semuanya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk video-video berikutnya kami akan contohkan betapa mudahnya menyusun tugas-tugas PPG tahun 2026 ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu gabung di saluran WA kami atau gabung di kelas kami. Ini yang paling murah Bapak Ibu, hanya 70.000, paling lengkap. Insya Allah paling mudah Bapak Ibu. Nanti ada panduannya. Kalau bingung, nanti akan ada grupnya. Nanti bisa diskusi di sana. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.